mandi junub campur sabun tidak boleh. Pertama kan kita mandi junub dulu, beskor, proses. Baru yang kedua baru kasih sabun baru cuci lagi. Jangan dengan sabun. Jadi air sabun itu menyebabkan bukan air mutlak. Jadi air sabun. Dan baru mandi sedikit kasih sabun ke badan. Ini belum kena bawahnya. Makanya mandi campur sabun itu tidak sah. Harus seluruh semuanya sudah kena masuk semua air ke sela-sela ini. Yang kedua penuh sabun untuk membersihkan secara kebersihan ya, bukan masalah mandi junub. Ini kan hubungannya dengan ibadah kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lanjutkan waktu yang lalu yang kita bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqudul wudu masul wa yanqudul wudu iltiqa'u bi syaratai rajulin wa mar'atin kabirain. Juga membatalkan wudu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya besar. Ajnabiyain bukan mahram, bila hailin tanpa alas. Illa zuhran kecuali kuku, aw syi'ran atau gigi, atau rambut, aw sidan atau gigi, aw juz'an muhsana atau bagian tubuh yang sudah terpisah. Ini masalah bersentuhnya perempuan dan laki-laki ajnabi, orang lain, artinya orang yang boleh kawin tanpa alas. Ada pertanyaan, umur berapa? Umur berapa yang bersentuhan? Kalau misalnya masih kecil macam mana? Saya ingat dulu naik oplet dengan abang saya. Habis sebelum asar tuh abah saya mau ngajar di rumahnya. Ini siapa? Almarhum Haji Malu di Jalan Pak Kasih. Tiba-tiba di sebelah sini ada nenek. Sentuh lah. Tanya, batal kan? Apa? Sentuh dengan nenek batal. Kata batal ya bilang. Wudu lagi. Itu di sini kalau kita menyatakan besar perempuan, udah sama besar. Tapi kemudian ada keterangan lain, dia cara yang penting dia itu ada apa namanya, menimbulkan nafsu syahwat. Nah, walaupun sekarang begini, kita dengan budak, ada budak misalnya budak kecil, kalau terasa syahwat seperti umur kan banyak yang umur belasan tahun tuh sekarang perkosa apa padahal baru masih SD kelas 5, kelas 6, tapi udah besar lah. Itu batal karena ada rasa. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali tidak langsung batal, kecuali ketika nyentuh tuh bersyahwat, baru batal. Oleh sebab itu masalah kalau orang pergi umrah atau haji, kan di sana itu kan susah untuk menghindari perempuan. Malah kan ada mereka itu perempuan pun sini itu buka-buka gitu. Kalau yang kita ini pakai macam telepon itu tutup semua, tapi kan ada yang dari Afrika khususnya badannya besar-besar, ini terbuka-buka. Kalau sentuh kita, nah tawaf itu sama dengan sholat kan, hukumnya harus suci, tidak boleh batal. Kalau seandainya batal,
cari aja wudhu. Karena yang tadi wudhu di Mekah tuh ternyata nyaman-nyaman, jauh itu masuk ke bawah gitu. Keluar kalau sesat tak keluar dari WC di bawah tuh kamar mandi. Nah, makanya ada pilihan kan. Biasanya itu orang menggunakan mazhab Hambali di sana. Dia rubah niat, tidak menggunakan Syafi'i. Jadi mulai wudhunya pakai Hambali lah. Jangan wudhu Syafi'i, batalnya Hambali tadi tuh. Jadi wudhunya wudhu Hambali. Syaratnya, diantara syaratnya itu kan wudhu Hambali itu harus digosok. Tidak bisa gini-gini aja. Gosok. Dalam adal itu namanya. Gosok. Ini gosok, semua kaki gosok. Itu salah syarat-syarat. Karena tidak sah. Kemudian kalau kepala harus seluruhnya basah gitu dari belakang. Tidak dapat gini-gini. Cek itu Syafi'i. Nah itu nanti batalnya Hambali. Kalau sentuhan tidak apa-apa. Yang penting tidak digesek-gesek sengaja sampai syawatnya baru batal. Itu Imam Hambali. Jadi kita harus ngerti nggak, kalau enggak nanti tidak sah umrah atau hajinya. Kalau Imam Hanafi sama sekali tidak batal. Syahwat kita apa syahwat kan? Karena Imam Hanafi itu yang dikatakan aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Maksudnya itu di situ bersetubuh intimat. Kalau yang membatalkan wudhu itu kalau bersetubuh, kalau sentuh tidak. Imam Daud Zahiri lah, jadi siapapun bersentuh perempuan batal walaupun emaknya sendiri. Nah itu jadi banyak, walaupun saudara perempuan sentuh batal, karena di situ ketika orang katakan aula mastumun bisa atau bersentuhan kamu dengan perempuan, dan tidak disebutkan siapa itu, dan Al-Qurannya kan begitu. Akhirnya semua perempuan batal. Susah kan kalau gitu. Itu imam. Jadi kita ini di sini ini menggunakan Imam Syafi'i. Nah itu penafsiran. Tapi tak bisa kita salahkan mereka itu, dan mereka ada punya dalil semua. Cuma cara menafsirkan yang berbeda itu. Nah, itulah seperti Imam Hanafi, dia rukun wudhunya 4 ya. Kalau kita 6, niat dan tertib. Imam Hanafi tidak 4. Basuh muka, tangan, kepala, kaki, apa itu. Selanjutnya ini untuk itu tadi itu wudhu menghilangkan hadas kecil. Yang di sini disebutkan yaitu yang seandainya dengan yang kecil tidak bersentuhan, suatu waktu dia bisa menimbulkan nafsu syahwat, maka batallah gitu. Selanjutnya, kalau sekarang masalah itu menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas besar juga. Ini tujuannya nanti ke sholat adalah dengan mandi junub. Nah mandi junub ini seandainya orang bersetubuh terhadap keluar mani, itu kan wajib mandi junub. Tidak bersetubuh keluar mani, mandi junub juga. Nah mandi junub, mandi besar ini ada beberapa yang kurang diperhatikan, yaitu sampainya air ke selak-selak tuan yang nampak dari luar, seperti selak-selak telinga, hidungnya nampak. Kemudian ini apa ya, dubur tempat dia buang air itu kan, kita tidak bisa mandi begini aja. Sini tidak kena bawahnya tuh, tidak sah. Padahal kita begini harus duduk siram lagi bawahnya, lipatan itu kan harus seluruh tubuh satu, segala lipatan sampai kaki dibersihkan semua. Kadang-kadang ada orang bisa melihat seseorang yang tidak sah mandi junubnya, mukanya agak lain, berarti hanya mandi begini aja, seperti mandi biasa, hanya kepala aja dibasahkan, disapu. Terus tapi dia berdiri ya tidak duduk,
lipatan-lipatan kita perlu ajarkan kepada keluarga kita yang di rumah. Atau yang kedua lagi masalah ini, mandi junub campur sabun tidak boleh. Pertama kan kita mandi junub dulu, beskor, proses. Baru yang kedua baru kasih sabun, baru cuci lagi. Jangan dengan sabun. Jadi air sabun itu menyebabkan bukan air mutlak, jadi air sabun. Dan baru mandi sedikit kasih sabun ke badan. Ini belum kena bawahnya. Makanya mandi campur sabun itu tidak sah. Harus semuanya sudah kena masuk semua air ke sela-sela ini. Yang kedua penuh sabun untuk membersihkan secara kebersihan ya, bukan masalah mandi junub. Ini kan hubungannya dengan ibadah kita nanti. Nah ya, tuh yang sering ditinggalkan tuh yang limpatan-limpatan dari sini telinga apa tuh sampai ke sela-sela kaki, kemudian di daerah kemaluan kita itu harus digosok-gosok. Kita ini masih nyaman. Maka Syafi'i tidak ada syarat gosok. Kalau syarat gosok itu sudah wajib, seperti Imam Hambali di Mekah dan Madinah itu kan dia menggunakan mazhab fikihnya Hambali. Nah, Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pertanyaan dulu, ingat saya, mayat jenazah dia kan diwudukan, tidak mati wudukan, lama-lama ada orang cium kan batal katanya. Yang mayitnya tidak batal, yang batal yang cium, yang hidup. Kalau dia wudu cium misalnya, atau istrinya dengan suaminya, kalau mayitnya tetaplah tidak diwudukan lagi. Itu juga nyatakan dilarang. Ada orang, kau jangan cium, jangan pegang, nanti batal katanya. Tetap kita mau wudukan lagi, padahal dia tidak batal mayat itu. Yang hidup yang batal bagi wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk bagian sholat. Jadi hadas kecil dengan hadas besar, dan juga masalah wudu 2 kali. Lama dia sudah wudu, misalnya dari zuhur, kemudian tidak balik ke rumah, ngomong-ngomong di luar asar, tapi dia tidak batal, tapi dia merasa tak nyaman kalau tak wudu. Itu tidak, jangan bilang bahwa wudunya itu batal, tidak boleh. Wudu kedua itu tidak sah deh kalau saya wudu. Misalnya pakai wudu rasanya tak nyaman, tak wudu, tak boleh. Kita ini wudu itu kan untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau dia masih ada, untuk apa dihilangkan nanti? Boleh, tapi itu bukan. Kalau dia wudu lagi bukan niat menghilangkan hadas, tapi memperbaharui wudu boleh. Namanya tajdidul wudu, sunat hukumnya, bukan wajib. Menghilangkan hadas untuk sholat itu wajib. Kalau memperbaharui wudu, tajdidul wudu biar segar lagi, itu sunatnya itu, Pak. Jadi niatnya tidak menghilangkan hadas karena dia dalam masih wudu, cuma dia merasa tak nyaman. Kecuali dia udah zuhur dan lupa asar, tiba-tiba nak kencing, itu namanya wudu kencing. Misalnya buang air, saya biasa gitu, udah wudu habis masuk ke WC misalnya, buang air kecil lagi, kencing lagi, jadi udah jelas kita wudu untuk menghilangkan hadas. Kalau hanya sekedar wudu aja, padahal dia belum hadas kecil, maka yang kedua itu tidak sah wudunya. Sahnya kalau dia niat memperbaharui wudu, itu nanti jadi dulu wudu bisa. Hubungannya dengan tata cara
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sampai kepada masalah sholat. Ringkas saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Disyaratkan bagi sahnya sholat yaitu mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Tahu maksudnya? Kalau di Pontianak ada azan di mana-mana, buka HP nyaman. Sekarang kita di perjalanan, contoh orang dari Pontianak pergi ke Kalimantan Tengah naik mobil, tidak ada sinyal, itu jarang ada sinyal tengah jalan. Sudah masuk ke belum ya daerah sini. Contoh dulu saya pernah dari Intikung ke Pontianak, masuk ke zuhur ini belum, karena kita tidak tahu perbedaan. Saya pernah tanya sama waktu singgah makan, udah zuhur ke belum? Banyak orang. Itu kan ada musolanya, belum katanya. Saya periksa itu udah. Orang tidak tahu kan. Nah, kita harus disyaratkan sahnya sholat itu mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Kalau hanya kira-kira tidak sah. Masuk ini nampaknya ini masuklah, langsunglah sembahyang, tidak sah. Harus yakin bahwa itu masuk waktu. Wa isyaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhul waqti, yakin ya. Disyaratkan bagi sahnya salat satu mengetahui masuknya waktu dan yakin. Bi'an alimahu bi nafsihi bil musyahadati au bi ikhbari siqatih, yaitu dengan mengetahui masuknya waktu dengan sendirinya, dengan menyaksikan misalnya waktu zuhur kita ambil kayu, ajakkan bayangannya itu kan, kalau zuhur itu pasti ada lebih sedikit bayangannya dari kayu kita bacakan itu udah masuk zuhur. Kalau lebih panjangnya waktu zuhur itu panjangnya kayu, kalau matahari itu masuk asar. Jadi pakai kayu, jangan ada tanya ada matahari, ajakkan apa ke titik itu. Kita lihat kalau matahari dan tak ada bayangannya sedikit sudah masuk zuhur. Kalau lebih dari panjangnya apa namanya itu dari yang kita panjangkan itu besar bayangan kita lihat dari matahari di situ. Nah, kalau waktu maghrib masih ada sedikit merah-merah dari apa namanya tanwa merah-merah matahari itu agak gelap. Tapi sekarang sudah nyaman dan jam ada pun yang kita khawatirkan tiba-tiba itu suatu tempat yang lain tidak ada tempat untuk bertanya, apalagi misalnya daerah pedalaman itu kan. Nah, ini kita tidak mengalami, tapi kita beritahu kepada orang yang lain, misalnya sedang bertugas di sana. Ilmu ini tidak hanya kita pegang, tapi kita sambung supaya jadi manfaat. Kita sambung ke lain, ke keluarga, ke tetangga atau kawan. Nah, jadi ilmunya itu menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Au ijtihad, atau dengan ijtihad bisa. Ai bi angkana mustadan ila alamati ka sauti dikit mujarrabin wa khiyatin sunatin wa wirdin kaitan malabil sauti. Seperti dengan adanya bunyi-bunyian, entah itu suara ayam, kokok, terus ada bunyi pabrik segala macam. Pokoknya ada bunyi-bunyian yang menandakan ini waktu salat. Misalnya itu bisa digunakan sebagai ijtihad. Yang penting prinsipnya itu kita yakin sudah masuk waktu, dan kita tidak boleh menebak-nebak. Sama dengan waktu puasa itu pun begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihhu salatuhu. Maka jika seseorang salat tapi dalam keraguan waktunya itu fi dukhulihi, pada masuk waktunya masuknya waktu, wa in waqat salatu bihi aw dhanna dukhulu walam taqdi lam tasihha salatuhu. Maka jika seseorang salat beserta keraguan dalam hatinya pada waktu masuknya salat, masuk waktu salat, sekalipun salat itu memang sudah masuk waktu, atau hanya menyangka-nyangka masuknya waktu dan tidak terjadi masuknya waktu tersebut, maka tidak sah salatnya. Nah, kalau hanya kira-kira itu kira-kira tak boleh. Wa istaratu aidan ma'rifatul qiblati, dan disyaratkan juga mengetahui kiblat biru'yatin aw lamsin summa bi khabri saqatin fi riwayat basiran walau amatan bi khabarin an ilmin hadal gamah. Nah, harus disyaratkan lagi mengetahui arah kiblat. Kalau di hotel di Indonesia itu ada nggak tanda kiblat di kamar-kamar? Ada. Yang panah. Saya ini kalau di Indonesia jarang di hotel. Waktu di Malaysia sering kena tugas. Panah memang ada. Tapi saya pernah di hotel Kini itu tidak ada. Hotel Kini Sudirman. Tanya, ada dalam laci taruhnya. Tanda yang panah di atas kamar beda. Tapi sekarang ada kompas kan? Nah, kompas di HP pun ada kompas kiblat. Ini zaman dulu susah orang. Di syarat ini harus tahu kiblat. Nah sekarang ini orang tak tahu kiblat, tak ada tanda kiblatnya. Tapi dia bisa, bahkan ilmunya dia arahin sana kiblat. Ada pelan sholat, yakin. Tiba-tiba ada perubahan, masuk waktu lain berubah, bukan ke sana, kiblat sana. Tanda salatnya itu yang pertama tuh. Salat zuhur yang ada ke sana, sekali dia keluar dari tempat itu, sana bukan anu. Akhirnya salat asar berubah berubah dari sana ke sana. Saya sana. Nah, tanda salat yang pertama tuh. Apa diulang enggak? Sah enggak? Saya saja. Sebab al-ijtihadu ini ada kaidah dari al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad pertama tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad kedua. Nah, jadi yang sana itu sah lah dia. Ijtihad udah yakin sana, dan tiba-tiba berubah, pindah lagi sini. Jadi tidak, yang di pertama itu tidak bisa dihapus oleh keyakinan yang kedua. Itu masalah kiblat karena syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu satrul awrati yang terpenting wa in kana khaliat fi zulmatin bisa tirim yang na'u idra kalau ini basyarah wa ilam ya'na walam yamna wala yakbi zujajin ma'un sabuna sudulaqin dan maksud satri yahsul bi'itah. Kemudian syarat lagi, wajib menutup aurat ketika sanggup mampu, pakaian ada maksudnya. Wa in kana khalian, dan sekalipun sepi di dalam kegelapan, misalnya di kamar gelap, tak ada orang, tetap wajib menutup aurat. Orang tak nengok, sendirian, aurat tetap wajib ditutup, disatirin dengan penutup yang mencegah, yang menghalangi nampaknya warna kulit.
Seandainya tidak bisa menghalangi nampaknya warna kulit, maka tidaklah cukup penutup itu seperti kaca atau gini, pakaian plastik macam apa tuh, mantok hujan juga mantel warna putih tuh, tipis nampak kulit, itu udah dianggap penutup gitu ya. Dan baju yang tipis tidak boleh, macam baju kasar, macam sutera nampak kulit. Lihatlah maksud satri lah, karena maksud menutup aurat itu tidak hasil, dia bukan hanya yang dikatakan menutup aurat. Contoh anaknya lagi, syaratnya lagi harus lahir suci, pakaian suci. Mutanajjisun, dah dulu musuh kalau mubah di luar. Adapun pakaian yang kena najis, yang sukar atau untuk menyucikannya, membasuhnya, maka seperti kalau ada ini seperti tidak ada, seperti dianggap tak ada pakai. Bahwa mutulul sholat itu adalah membatalkan sholat. Kemudian walau inda an ghairihi, dan seadanya tidak ada selain penutup, fa yusalli hina dzin ariyan wala adati alaihi ubah. Seandainya dia tidak ada penutup untuk menutup auratnya, maka tidak apa-apa, boleh saja katanya. Tidak menutup aurat kalau memang tidak ada lagi. Contoh, ada pakaian tapi najis, maka itu tidak boleh dipakai untuk. Maka seadanya lah yang dipakai. Yang penting dia sholat sendirian, tapi jangan dilihat orang. Tuh. Kemudian wajibu raf'un najasati allati la yu'fa anha, dan wajib membuang najis yang tidak dimaafkan, minasau dari pakaian, walaupun dan lainnya, mengkul makun daun, wal badan, dan daripada badan, wa minhu dakhul fami wal aqli wal ain, yaitu yang masuk termasuklah hidung, ya seperti dulu ada cerita yang masjid kaki orang terpijak tai kecak. Nah itu sekarang yang kalau yang kering bisa tahu dok, tiba-tiba tidak jatuh. Kalau kering bisa dan langsung buat. Tapi kalau basah tak bisa melekatnya, itu tetap dan batal, berhenti sembahyang gitu. Udah batal. Tengah gini tiba-tiba dia jatuh, kena tangan, dibuang masih ada, batal sholatnya, ganti cuci. Itu syarat, karena tidak wajib itu ya, wajib menghilangkan najis. Demikian juga ketika sholat ada angin, tak kipas angin, terbuka aurat, kalau cepat itu tutup, tidak apa-apa, tunggu biarkan lama, batal sholatnya. Seperti hari itu baju orang, baju pendek, kaos sekali begini, duduk terbuka semua. Kalau disedar bisa nutup. Tapi kalau enggak, atau begini, kita pakai kain sarung, ketika duduk nampak lubang, ada lubang bekas rokok, dan kita yang banyak itu rokok, lubang, jadi tengok lubang, terus kena paha, kan paha ini kan orang, kalau cepat tutup, tak apa-apa, biarkan tenang, jadi itu batal semuanya. Misalnya tengah waktu tahiyat, kita tengok ada, karena itu sudah ada kecil ya lubang, tapi nampak di paha kita itu, cepat tutup dengan tangan. Orang yang tersingkap kena angin, sebentar tak apa-apa, tutup
biarkan bukan batal sholat. Itu kan wajan di antara kewajibannya itu adalah menutup aurat. Dan yang banyak kejadian itu orang terbuka auratnya itu sering. Saya masih ingat dulu, masih kecil, kakak saya sholat, kayaknya tak kena apa terbuka, cepat sih tutup dari belakang, masih kecil, tak sembahyang, tengok, kakak nanya, kenapa tuh kena angin tak akan terbuka sedikit cepat tutup kakinya kan? Kalau laki-laki sih tidak, kalau kaki kalau perempuan kan batal cepat hati tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya dari segi masalah fikih. Nah, saya harap bapak-bapak sekalian ibu ini bukan hanya untuk pelajaran sendiri, bisa diajarkan lagi ke orang lain supaya khususnya dalam rumah saya beritahu mereka yang masuk kewajiban kita lah, jadi dapat pahala semua. Man dalla, kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka di pahala orang yang mengerjakan itu akan diberikan kepada orang yang menunjukkan. Contoh, saya beritahu begini-begini, kemudian dikerjakan orang itu, maka ketika orang itu mengerjakan dia dapat pahala, yang menunjukkan pun dapat sama itu keuntungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal qadiri 'alal qiyami ay yusalliyal fardha walau manzuran aw 'ala suratihi kal mu'adati wa salatul sabi qa'iman bi ayyakuna muntasiban bi nasbi faqari dhahrihi wala yadurru itraqur ra'si bal yusannu walal isbar tidadu ila ma law rafa'ala sabata di wujudi sunqiyani wa yukrahu al-istinadu bal yaqtulu in akana ma'ura muqaddamihi. Dan wajib atas orang yang mampu berdiri salat fardu dengan berdiri. Nah, orang yang sanggup berdiri dalam salat fardu wajib dia berdiri. Ya dan itu qaiman. Berdiri di sini maksudnya mutasiban, yang tegak, berdiri tegak. Berdiri tegak sanggup dia begitu, wajib dia berdiri. Mutasiban. Jadi bentuk berdiri itu yang berdiri salah, kan ada kadang-kadang berdiri macam bongkok-bongkok. Jadi sininya nih harus tegak untuk berdiri. Saya pun heran kadang ada orang rukuknya tuh macam bukan macam sujud dalamnya, tahu apa? Bengkok begini lah. Seperti kalau kita ikuti sebenar-benarnya itu, bagaimana harus berdiri, kemudian rukuk sujud yang benar itu hubungannya malah dengan kesehatan. Kesehatan yang sudah diteliti oleh dokter. Apa orang sholat itu harus rukuk begini pas. Memang susah kita nak nengok lurus pas tuh, tapi jangan nggak terlalu sampai melengkung badannya tuh. Begini benar, melebihi dari itu. Jadi larinya macam ke sujud. Itu sebenarnya begini, Mbak. Saya kalau sih banyak gerak-gerak sholat, gerak-gerak kesehatan semua. Cuma aja banyak yang buat seorang juga akhirnya hilang sehatnya, sakit. Jadwal istinad dengan malafaz
dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu. Sholat bersandar, tapi berdiri sandar ini. Seandainya sandarnya lepas jatuh, itu tidak boleh. Ya enggak? Walaupun karena tidak mengapa tidak? Karena tidak dianggap sebagai berdiri. Dan tidak hanya wa yukrahul bal yubtil, dan dimakruhkan bersandar waktu sholat, bahkan bisa membatalkan in amkan lahu qadamaihi, seandainya memungkinkan bagi dia itu untuk mengangkat kakinya. Lau anna wahidin ma'ana nafsu walaysa biqa'imin. Jadi orang yang bersandar ke suatu benda, tentu dinding, saatnya dinding itu lepas dijatuh, maka batal salatnya itu. Bukan waktu jatuh, yang tidak sah bersandar kepada sesuatu untuk berdiri, karena dianggap tidak dinamakan berdiri, bahkan salatnya batal. Yang penting berdiri, bisa berdiri. Kalau tak mampu berdiri kan duduk dalam sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang waktu sholat. Furudus sholati ahada asyara. Fardu sholat itu adalah 11. Ingat ya, 11. Fardu sholat 11. Ala mazakaruhuna bibisukin. Warkanus sholat ada 11. Pertama, an-niyatu, niat bil qalbi, dalam hati. Liannaha, kuna sunyikan ala qasdu, sengaja, bahwa la yakunu illa bihi, dan tidak ada perbuatan sholat itu kecuali dengan niat. Fala yakfi ma'a ghaflatin pun, maka tidak cukup beserta lupanya mengucapkan sholat. Wa hadza al-fardhu, dan ini mengucapkan niat itu adalah awalnya fardu. Wa in arada sholata fardin wajib qasdu fi'lihi min haitsu kaunu min haitsu sholatun. Maka jika seseorang hendak sholat fardu, maka wajib berniat mengerjakan sholat fardu. Tidak boleh tidak ada niat. Sholatun ta'inu min zuhrin aw ghairihi, dengan menentukannya apakah sholat zuhur atau selain sholat zuhur. Wa niyatul fardiyah fi maktubatin wa nazarin, dan niat fardu dalam sholat 5 waktu dan sholat nazar serta sholat jenazah. Ka asli fardil zuhri, masalan au sholat zuhri au sholat zuhra fardan. Jadi begini, niat itu wajib. Orang menyatakan ketiga begini, ada Allah. Nah, Allahnya itulah Allah, situlah letak niat. Allahnya kan Allah Akbar, hilang niatnya. Usalinya panjang, usali Allah Akbar, hilang dan niatnya. Ada niat. Niat itu kan dia Allah. Makanya waktu saya ingat orang-orang dulu gini-gini tanya Allah, baru sampai ke sini. Itu untuk niat, karena mahallun niyah al-qalb, tempatnya itu dalam hati. Usalinya itu bukan niat, itu sunat, namanya talafuz, niat melafazkan niat. Niatnya waktu kita usal Allah, mulai Allah ini aku salat zuhur jadi makmum misalnya, walaupun tak banyak-banyak, sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum, kepanjangan kan, lama
makna pas habis nanti semampu yang usaha niat itu dalam hati, bukan sebelumnya, bukan usolli Allah Akbar, tak ada niat dalam hatinya, tak sah. Sama nggak dengan puasa nawaitu shauma ghadin an ada ifradi Ramadan Islam ta'ala, itu aja yang dibaca hatinya, tidak sah puasanya. Hanya baca luarnya aja, dalamnya tidak. Contoh ini untuk tarawih setelah zikirnya dah udah asyhadu an la ilaha illallah nawaitu shauma ghadin an adai fardhu pada hadis Allah Al-Fatihah, langsung itu. Coba diam sebentar. Kalau zaman Abbas itu ada diam. Nawaitu shauma ghadin an fardhu Allah ya. Baru Al-Fatihah, ini langsung. Jadi niat yang sebenarnya ditinggalkan, hanya niat luar saja. Nah, ini namanya niat. Jadi nawaitu shauma ghadin an fardhu ta'ala, diam sebentar untuk masuk ke niat, baru Al-Fatihah, baru Fatihah. Itu sayangnya di situ. Nah, kita sambung lagi insyaallah pada waktu insyaallah malam Sabtu depan. Allah